Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pak Dery, perkenalkan nama saya Chandra Wijaya dan rekan saya Ivan Armando Ivan Armando Jawari. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan tentang studi kasus prediksi kern pelanggan. Kern adalah kondisi ketika pelanggan berhenti berlangganan. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup penting dikarenakan mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah daripada mencari pelanggan yang baru. Dan juga bagi operator seluler, tingkat kern bulanan yang kecil sekalipun akan menumpuk dapat menjadi kerugian besar dalam setahun. Pertanyaan penelitian yang kami lakui yaitu, dapatkah kita menandai secara otomatis pelanggan yang akan kern hanya dengan data dan perilaku dan akun yang sudah dimiliki oleh perusahaan? Karena ini persoalan prediksi dua kemungkinan, kern atau bertahan, kami memilih regresi logistik sebagai algoritmanya. Sebab selain cocok untuk klasifikasi biner, ia memberikan probabilitas yang mudah ditafsirkan lewat koefisien. Sehingga saya bisa memahami fitur mana yang mendorongkan, bukan sekedar mendapat prediksi. Dataset yang kami gunakan pada penelitian kali ini yaitu kami menggunakan dataset kern telekomunikasi Iran dari UCE yang berisi catatan pelanggan selama 12 bulan, yang datanya itu mencakup metrik pengguna seperti durasi panggilan dan frekuensi SMS, atribut akun seperti lama berlangganan dan juga status aktivitas, serta kolom target kern. Pada tahap perapian, saya melakukan dua hal, yaitu membuang baris duplikat dan merapikan nama kolom yang berantakan. Duplikat yang saya buang ini dikarenakan jika dibiarkan, baris identik ini bisa bocor antara data latih dan data uji. Sebagian masuk latih dan sebagian juga masuk uji, sehingga skor model menjadi terlalu optimis dan tidak jujur. Selanjutnya, sebelum eksplorasi apapun, kami membagi data menjadi set latih dan set uji terlebih dahulu. Dan seluruh eksplorasi, termasuk perhitungan korelasi, kami batasi hanya pada data latih. Kami melakukannya dikarenakan set uji harus tetap tidak terlihat agar bisa memberi penilaian yang jujur tentang kinerja model nanti. Dan kalau kami melihat data uji saat eksplorasi, kami akan tanpa sadar membocorkan informasi dan menggelembungkan hasil. Dari eksplorasi yang kami lakukan, kami menemukan dua hal, yaitu pertama, datanya itu timpang. Jadi hanya sekitar 16% pelanggan yang kern, sehingga temuan ini langsung memberitahu kami bahwa akurasi akan menjadi metrik yang menyesatkan. Karena pada data yang timpang, ini sebuah model yang bisa terlihat akurat hanya dengan mengikuti kelas mayoritasnya saja. Jadi sejak awal kami memutuskan mengandalkan recall dan presisi. Keduanya, polanya jelas, pelanggan yang mengeluh dan yang status tidak aktif punya kern yang tinggi. Sedangkan pelanggan dengan penggunaan tinggi cenderung bertahan. Ini menunjukkan pelanggan mengalami penurunan keterikatan dulu sebelum benar-benar pergi. Sebelum untuk membentuk model yang kita perlukan, kami menetapkan baseline berupa model yang selalu menebak tidak kern. Kami membuat baseline ini supaya setiap model berikutnya punya pembanding yang harus dikalahkan, bukan sekedar dinilai sendirian. Hasilnya yaitu baseline mencapai akurasi 84%, namun dengan recall yang 0. Ia tidak menangkap satupun pelaku kern yang menjadi bukti nyata bahwa akurasi. Dan selanjutnya, model satu yang kami gunakan yaitu hanya memakai fitur yang paling kuat dari ADA, yaitu complaints. Kami sengaja menggunakan regresi logistik biasa di sini tanpa bicara regularisasi supaya koefisien tetap bermakna dan mudah ditafsirkan. Sebab dengan hanya satu fitur regulasi yang agresif justru akan menyusutkan koefisien mendekati 0 dan juga merusak keterbacaan. Pada keterbacaan adalah tujuan model sederhana ini. Hasilnya presisi sangat tinggi yaitu 0,84, tapi recall yang cukup rendah yaitu 0,48. Yang berarti ketika model menandai seseorang akan kern, tebakannya hampir selalu benar, tapi ia melewatkan lebih dari separuh pelaku kern, yaitu mereka yang pergi diam-diam tanpa pernah mengeluh. Dan yang paling penting dipahami yaitu rendahnya recall ini bukan karena setelan model, melainkan karena satu fitur biner secara struktural tidak mungkin mendeteksi pelanggan yang tidak mengeluh. Informasinya memang tidak tersedia dalam fitur ini, yang membuktikan satu fitur tidak cukup dan mendorong saya menambahkan fitur yang lainnya. Model kedua menggunakan seluruh variabel yang tersedia. Pada model ini, kami menerapkan pipeline yang menstandarkan nilai variabel. Karena penalti regularisasi harus bersifat adil dan tidak dipengaruhi oleh perbedaan skala antar variabel,
Kami juga menggunakan logistic regression CV yang secara otomatis menentukan kekuatan regularisasi terbaik melalui validasi silang, serta menetapkan pembobotan kelas yang seimbang agar model tetap memperhatikan kelas churn yang merupakan kelas minoritas. Hasilnya menunjukkan perubahan karakteristik yaitu recall meningkat menjadi 0,89, sementara presisi menurun menjadi 0,50. Model kini mampu mendeteksi hampir 90% pelanggaran churn karena membaca berbagai sinyal, tidak hanya keluhan. Memang terdapat sejumlah prediksi keliru, namun untuk kasus churn, hal ini merupakan kompromi yang wajar karena kerugian akibat kehilangan pelanggan lebih besar dibandingkan biaya penawaran retensi yang tidak tepat sasaran. Lalu model ketiga merupakan metode final dalam penelitian ini. Untuk pemilihan variabel, kami tidak melakukannya secara manual, melainkan menggunakan metode pemilihan fitur menyeluruh atau exhaustive feature selection. Metode ini menguji setiap kemungkinan kombinasi variabel dan memilih kombinasi terbaik berdasarkan validasi silang, sehingga pemilihan variabel bersifat objektif. Penilaian dilakukan menggunakan ROC, AUC, karena metrik ini tidak bergantung pada ambang batas sehingga sesuai untuk data tidak seimbang. Untuk menjaga efisiensi waktu komputasi, pencarian dibatasi pada kombinasi berukuran 3 hingga 7 variabel. Hasilnya, model dengan 7 dari 13 variabel mampu mencapai kinerja yang setara dengan model yang menggunakan seluruh variabel dengan recall 0,87 dan nilai F1 tertinggi sebesar 0,65. Keunggulan model ini bukan terletak pada nilai yang lebih tinggi, melainkan pada kesederhanaannya. 6 variabel yang lemah seperti usia dan kegagalan panggilan dapat dihilangkan tanpa menurunkan kinerja, sehingga model menjadi lebih ringkas, efisien, dan mudah diinterpretasikan. Sebelum model final ditetapkan, kami melakukan diagnosis dengan membandingkan kinerja pada data latih dan data uji untuk mengukur selisihnya. Langkah ini merupakan prosedur standar untuk memastikan model tidak bermasalah. Sebelum digunakan, diagnosis ini menggunakan metrik F1, bukan akurasi, agar konsisten dengan prinsip awal. Karena pada data tidak seimbang, selisih akurasi dapat terlihat baik meskipun model sebenarnya gagal pada kelas minoritas. Hasilnya menunjukkan selisih F1 antara data latih dan data uji sangat kecil. Hal ini menandakan model tidak mengalami overfitting maupun underfitting, sehingga dapat dikategorikan sebagai model yang layak dan mampu menggeneralisasikan data baru dengan baik. Berdasarkan perbandingan keempat model pada data uji, terlihat pola yang konsisten, yaitu seluruh model mengalami peningkatan kinerja yang signifikan setelah melampaui baseline. Terdapat pergeseran karakteristik dari model pertama yang cenderung berhati-hati menuju model kedua dan ketiga yang lebih agresif dalam mendeteksi churn. Dan untuk kasus ini, karakteristik tersebut justru yang diharapkan, sehingga kesimpulan penelitian ini menjawab rumusan masalah awal yaitu churn pelanggan dapat diprediksi secara efektif, terutama berdasarkan sinyal ketidakpuasan dan penurunan penggunaan layanan. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model regresi logistik yang sederhana sudah memadai untuk permasalahan ini. Penelitian ini tetap memiliki keterbatasan karena data hanya berasal dari satu operator pada satu periode dan temuannya bersifat korelasional, bukan kasual. Sehingga koefisien yang tinggi pada variabel keluhan tidak berarti menekan keluhan akan mencegah pelanggan berhenti untuk pengembangan selanjutnya. Disarankan untuk penggunaan model berbasis pohon untuk menangkap pola nonlinear serta penyesuaian ambang keputusan berdasarkan pertimbangan biaya bisnis yang nyata. Demikian presentasi kami, terima kasih.